Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk belajar, semoga sudah siap ya. Hari ini kita akan melanjutkan bagian bab 3, bagian B-nya lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang RRI tahun 1945. Pertama, sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan lihat lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Kemudian bagaimana sistem politik di Indonesia. Hari ini kita akan melihat lembaga-lembaga yang berperan dalam dalam pemerintahan negara Indonesia. Nah, keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Menurut Undang-Undang RI tahun 1945, pembagian kekuasaan Indonesia diinspirasi oleh konsep yang namanya trias politika. Nah, ada aturan mengenai lembaga-lembaga negara ini dijabarkan lebih lanjut oleh undang-undang di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Nah, apa saja lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang NRI tahun 1945? Pertama, ada yang disebut dengan MPR. Apa kepanjangan dari MPR? Dan masih ingat ya, MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah satu lembaga yang mana di dalam pelaksanaannya terdiri majelis ini merupakan salah satu lembaga menurut Undang-Undang RI. Nah, sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun, setelah amandemen 1945, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, MPR merupakan satu majelis yang dibuat susunan anggota-anggotanya pun dan juga aturan-aturannya dipilih melalui sidang pemilihan majelis itu sendiri. Nah, susunan anggota MPR ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor RI tahun 1945 dari pasal 2 ayat 1. MPR terdiri dari anggota DPD, DPR, dan anggota DPD daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dalam Undang-Undang pasal 2 ayat 1. Nah, undang-undang yang mengatur dengan susunan dan kedudukan MPR adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Nah, MPR melakukan sidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Nah, tadi dikatakan bahwa undang-undang yang mengatur adalah undang-undang pada pasal 2 tahun 2 ayat 2. Jika diperhatikan, undang-undang yang mengatur susunan dan keanggotaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Nah, menurut undang-undang ini susunan dan keanggotaan MPR adalah
MPR adalah satu organisasi yang terdiri atas anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Nah, kemudian MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR ini adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah janjinya. Nah, apa saja tugas dari MPR? Tugas MPR pertama memasyarakatkan ketetapan MPR. Kedua, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaannya. Nah, kemudian yang keempat, tugas MPR adalah mengkaji sistem dan ketatanegaraan tadi. Nah, yang keempat, menyerap. Sedangkan hak anggota yang namanya hak anggota anggota MPR itu sendiri ada beberapa hak anggota MPR. Pertama, mengajukan usul pengubahan pasal. Terus menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, memilih dan dipilih, membela diri, kemudian imunitas, protokoler, keuangan dan administrasi. Apa kewajiban dari anggota MPR? Pertama, memegang teguh dan mengamalkan yang namanya Pancasila. Kemudian melaksanakan undang-undang dan menaati peraturan perundang-undangan. 3. Memasyarakatkan Pancasila. Keempat, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan negara RI. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, Presiden. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI Pasal 4 Ayat 1, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Presiden dibantu oleh 1 wakil presiden. Nah, prinsip prinsip RI menganut sistem presidensil. Nah, ini adalah sesuai kita tahu bahwa Negara Kesatuan Indonesia menganut sistem presidensil. Nah, prinsipnya pertama pada pasal 4 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Pada pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal ini menunjukkan bahwa Presiden adalah pihak yang harus dan berwenang untuk membentuk kabinet. Kemudian dari pasal 17 ayat 2, pasal 17 ayat 3, dan pasal 17 ayat 4. Nah, kemudian Presiden, apa tugas dan wewenang daripada seorang presiden? Presiden mempunyai tugas memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dia juga mempunyai tugas dan wewenang menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan yang tertinggi, kemudian menyatakan perang, membuat perjanjian internasional. Itu merupakan tugas dari yang namanya seorang presiden. Nah, di sini digambarkan seorang presiden mempunyai beberapa kriteria. Nah, kita tahu seorang presiden selain mempunyai wewenang tadi, dia presiden juga itu harus memenuhi beberapa syarat yang diatur di dalam pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga, ada DPR.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Nah, DPR ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden, dapat senantiasa apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR, maka MPR dapat diundang untuk persidangan istimewa namanya. Nah, fungsi dari anggota DPR selain daripada itu sekalian, DPR ini juga punya fungsi. Ada yang namanya fungsi anggaran, fungsi legislasi. Apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi? Nah, mungkin anak-anak istilah legislasi sudah pernah dengar. Fungsi legislasi bagi seorang DPR merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian ada namanya fungsi anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang. Kemudian ada fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan dan pelaksanaan undang-undang yang ada. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa melihat dari beberapa hal yang digambarkan tadi bahwa memang fungsi daripada beberapa lembaga ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam pemerintahan. Nah, kemudian seorang DPR juga mempunyai hak. Pertama, hak namanya hak interpelasi. Hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Kemudian ada hak angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Kemudian hak menyatakan pendapat, yakni hak DPR untuk memberikan kebijakan pemerintahan mengenai kejadian yang luar biasa yang terjadi di tanah air. Kemudian tindak lanjut pelaksanaan interpelasi, dan terakhir dugaan bahwa presiden atau presiden melakukan pelanggaran hukum. Nah, kemudian adapun anggota DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang. Kemudian mengajukan pertanyaan, hak DPR menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, dan hak imunitas. Nah, kemudian lembaga yang keempat yakni lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Badan ini merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Nah, badan ini juga menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu hari ini kita hanya menjabarkan sampai 4 saja dulu. Minggu depan kita akan sambung dengan yang namanya bagian yang kelima, yakni Mahkamah Agung. Nah, tadi digambarkan tugas dari BPK itu juga dalam melaksanakan tugas, BPK ini juga mempunyai hak. Tadi digambarkan bahwa tentang pemeriksaan keuangan daerah ini juga BPK ini mempunyai 9 anggota. Anggotanya diresmikan dengan putusan presiden. Susunan BPK, ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota lainnya.
Oke, itu mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kamu terima. Seandainya nanti dalam penyampaian ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Hari ini cukup sekian dulu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.